Mergi ke Jawa niku tukang ngakali, terus hukum niku diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lah la ilaha mati rak radi kaya ateis. Ora ana pangeran maujud mati. Sampeyan kan gak iso janjian mbek Israil. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah, Allah, Allah. Tapi Allah, Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil dhamir sa'an fa'lam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan thariqah kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat dhamir napa? Sa'an. Tapi sementing tadi dawuhe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kalih cerita uzlah wae. Kula memang bener-bener uzlah. Terus kula niku diundang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan nggih. Hanya di halaqah ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu niku jare marrotan wahidah. Niku saya pegang. Dan itu dicatat di Lauh Mahfud. Dan ciri utama kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan dawuh marrotan wahidah pas niku. Ben gelem. Terus ngeten kula cerita sithik tentang ilmu yang sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus niku kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut tanazul. Tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang itu kayak orang apa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoki, "Cung ning neraka piye rasane?" "Syarru makan." "Mboten enak, Gusti." Terus pangeran diken balik, "Ya wis kono cung mlayu balik nang neraka." Niku tiange lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangate seneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" "Kula nu pun kapok Gusti, kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu." Lho nu pangeran akhire haru, wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa? Semangat. Nah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil oleh Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah niku ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon. Nelpon kula mboten purun akhire ning Bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk Bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang teng mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku. Repot nyen repot. Mugi-mugi di sepuro ngoten. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih lelat-lelet ndelok pangeran mboten semangat. Ditakoki mbek pangeran, "Kenapa kamu tidak semangat?" "Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu." Terus Allah nggih, "Ana indadzoni abdibi." Ya ora apa-apa, swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, mboten ngerti kula carane. Karena dalam ilmu usul fikih, kembali ke usul fikih, kula nu gak ada khazanah kathah tentang debate pangeran kalian nabine. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. "Kamu mau apa? Mau matikan jenengan?" Kata Nabi Ibrahim, "Harra'aital khalil yumitu khalilah." Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai.
Ndak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten, wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser dari beliau. Ono. Nak kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon dadi mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang dicintai. Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Terus kan ketika Allah fakullahu, katakan ke Ibrahim, harlo aital khalil yakrohu ayal ko khalilah. Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngangge ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng ketemu. Ibrahim seneng terus akhir. Yo mati saiki ra apa mati saiki. Terus kedua, niki cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kowe ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya, mboten ngerti, mbok sing bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdotan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau ngarepe Gus Tofa dari ahli nahwu dados kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nek dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya ndak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi. Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani. Saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh. Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecobaan itu jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama, hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi dia saged diwalik. Ustaz-ustaz sing mani pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai. Terus biasa mawon sampeyan nak ra paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nak sampeyan pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas perkara. Nah, cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodoh iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari, niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika-logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad.
ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku madul basor sepanjang mata melihat. Wis ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok madul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak. Enggak Gusti. Afalaka udhurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu box. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan ini. Enggak, kamu punya ini, cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang tuh, kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kok pengajian ini ya ono ikhtilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Sepuro. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya tidak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi taala syai'un. Dibanding asmane Allah taala sesuatu itu tidak ada nilainya. Pasti menang Allah taala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak bar dosa, bar salah maca iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ono wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Ya. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang meksa putu. Itu mbah model opo. Nah, saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh meksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Lantas kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih penggene delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kula nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "Apik apa lho Gus angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa itu." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak nglakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren boten? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu. Kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan, kiai itu ustaz juga manusia, karena bengi itu ya kepengen nonton, tapi kan buatan pantes. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel neng rodo ya ora pantes. Ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalek no guyon itu. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Makanya itu disebut di kitab usul fikih tangubul usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma
Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul hibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar-kukur, mlebu metu, kukar-kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop, ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hadza tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Tapi nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Nah, ini pentingnya ngaji. Kula nate ditanya sama seorang dosen. Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya kemudian ada ayat kulu washrobu. Mosok urusan mangan, nggak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati. Tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha. Aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho. Ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak. Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha. Au yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar. Andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atama'in. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu washrobu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus ada kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali, ngoten Pak. Jadi segampang itu jadi wali. Nah, kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen iki cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu enggak mau. Sementing diridani pangeran, maca kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya, menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu wah. Salah lagi Quran itu kalamu wah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana butuh iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini.
wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikane Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah, berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lah kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah, berarti kan Allah yang berdoa. Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim? Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau ndak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal, padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas, di situ nggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin, corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli, karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu, kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dilem Gusmus ahli ilmu mboten krana niat fakir mboten. Biar sampean ngerti lah, kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun mboten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat, tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadalah syai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar. Muhammad problem kita ini banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup. Kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu bingung enggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut wa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna wa rojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu
kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu, itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah, saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung, jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga, itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikan itu unik. Ara'aitum law anna waha yamna'us samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah, sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka. Sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda, dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah, itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tambah zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas. Kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter. Di mana-mana dokter nyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas, wong kok ora iso syukur. Yang satu gojlok, mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kok neraka wae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji si A. Kiaimu tau nangis? Ndak. Ojo ngaji, kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, cung kowe ngaji sapa? Ngaji si A.
Kiaimu tahu guyu nak ngaji mboten nate. Ora usah ngaji wong ra iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, sawalangnya nggak bisa dihilangkan. Ini yang sering diceritakan Kisah itu kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir, dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Enggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan enggak bisa ngisab jenengan. Apa saja enggak punya. Punyanya problem. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan ini ketemu kiai, kedunyan. Gak karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita nopo istihad apa? Cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak wong soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini? Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing ora payu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Yang penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang enggak, yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wamin ayatihi. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau enggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ngene iki satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Bareng turu jebule esuk wis bar alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nanti mulane maksud kula ngeten lho. Sampeyan anut jalur wong alim dhewe turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi ku kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ngene iki paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampeyan nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusi. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Kula sinau tafsir itu kathah sanget. Niki boten niat sombong ben piyambake ngertos niki penyair cinta. Mergi dendam ra ono wedok sing suweneng, akhirnya terus gawe sair.
Terus akhirnya jadi mantu Banafek, mergi sakake mertuane bocah kok ora payu rabi terus dirabekno kalian. Niki nggih juriyae Raden napa? Asnawi. Dadi mboten usah dipas-pasno kalian foto niku mboten usah. Terus niki gak ada abah asmane Mujib. Gak ada ibu asmane Azizani binti Raden Asnawi. Jadi kula secara takdir ketemu beliau ning Mbak Asnawi sepuh. Takdir sing kula sesali sakjane tapi niki. Terus nggih pokoke ngoten. Niki nggih putu-putu Raden Asnawi lewat Mbah Niam bin Zuhri bin Asnawi. Kula kepengen cerita kathah kalian, mungkin sing maos kitab kula terus kalian muhabbab. Mboten niat meremosakno muhabbab mboten. Nek ra iso ben isin, wong nek ora diisin niku gak pinter-pinter. Riyen niku tiyang ngaji niku syaratnya iku kudu mlete. Nek gak mlete gak pinter-pinter. Iya Imam Sibawa pinter barokah ngaji disalahno gurune. Gurune diwamuk. Demi Allah saya akan belajar yang siapapun tidak boleh menyalahkan saya lagi, termasuk Anda. Terus suwinahu nganti gurune kalah. Saiki dinyek gurune goblok kok tenang. Mulane ya goblok abadi. Riyen mboten enten ngoten. Dadi riyen nek disalahno gurune tertantang nglangkahi gurune. Lah gurune nek semale ape keselip yo ora trimo. Sampai Imam Ghazali nanti sunani kalian Imam Haromen. Imam Ghazali ini pun jadi ketok, pun jadi rektor, pun jadi wong top. Bareng krungu Imam Haromen, diambake ngaos kalian Imam Haromen. Imam Haromen itu tiangnya nggih, cara kasarannya nggih mlepuk, tapi mlepuk tiyang saleh, mboten kados Mas Nadib, mlepuk barokah, mboten mlepuk kados tiyang Banser ngeten iki mboten. Imam Haromen itu tiang Irak. Gampangane tiang Irak. Niku mangkel sak mangkel-mangkel, mergo Mekah niku ilmu mati. Piye maro Mekah. Buka ngaji, tiang keramat, semua ngaji kathah, Mekah urip. Bareng Mekah mun urip pindah ke Madinah. Madinah urip sampai untuk gelar Imam napa? Haromen. Ya bae boten tiang Mekah, boten tiang Madinah, tiang Irak. Niku sing termasuk niki nembe buka cerita niki Pak Najib kula. Kula niku termasuk tiang sing kepengin kota-kota besar iku ngaji Bukhari. Kula riyen tak ilmune tenan Mas Najib. Kula teng Jogja, teng Jakarta, kula mungkin termasuk cah nom sing maos Bukhari urut teng kota-kota besar. Dulu mboten kebayang teng UII ana ngaji Bukhari gitu. Niku kula niku terinspirasi Imam Haromen. Piye kota-kota besar niku termasuk Jogja niku ngaos Bukhari. Saniki kula pun radi pensiun dadi resi. Kula mengke tak menawarkan Mas Nadib kula dolen iki napa payu napa mboten ngertos kula. Wah, mbon. Bukhari lho ora pidato. Terus Imam Bukhari itu digandeng kalian Imam Haromen. Aku iku dadi kiai, sause kitab iki khatam kabeh sak kamar kitab tok. Imam Ghazali akhirnya entek atine. Entek atine terus lumayan bakate cah cerdas, terus suwinau ngantos sebanding kalian Imam Haromen, Imam Ghazali. Bareng mulai sebanding gurune sing rodok hasud sithik-sithik, ya hasud ya oleh manusa. Hal la yakunu dzalika ba'da mauti, masyhur gitu ya. Li Ghazali, boyo kowe top sakwise aku mati ngenteni sedelok susah ya opo. Terus Imam Haromen menangi tope Imam Ghazali. Ya digojlok, boyo ngene iku ngenteni aku wis apa? Mati. Terus hasud itu nak sae niku nggih Islami. Mboten napa-napa. Syar'i kados dawuh Nabi la hasada illa fisnaten. Istilah Nabi nggih la hasada illa fisnaten. Hasud kok oleh jong, tapi ning bab kompetisi ilmiah, bab sing sae lah. Terus ulama darani iku ghibtah ta ghibtah. Dados kula suwun niki wau dawuh Gus Hafid. Mbok dawuh tawaduk, mbok dawuh wedi bojo, ngawake dhewe didadekno ra santri, bareng ngelem bojo garwane kok santrine akeh. Niku bentuk tawaduk mbok curhat yo ora jelas. Tapi apapun itu bukan penting. Riyen dawuh Mbah Mun termasuk Kiai Alim Mbah Fadl santrine nggih mboten kathah-kathah larian santri Kiai Alim Alama santri ra kathah. Tapi ra kathah lagi tetep ngaji sing tenanan aja wis ra kathah ra ngaji malah gagal loro-lorone niku. Terus kula badhe cerita mukaddimah. Jadi kalau cerita Raden Asnawi kula nate kula hitung ketika Syekh Nawawi wafat niku Syekh Mahfud At-Turmusi niku umur 29 tahun. Dados dugaan kula di beberapa atas nama beberapa literatur niku
Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhona Khalil, Mbah Soleh mriki, Mbah Soleh Damaran, termasuk Mbah Soleh Darat Junior. Itu beberapa memang seangkatan di Mekah. Nah, tentang pertemuan mereka itu ada yang serius, ada yang enggak. Rata-rata enggak serius karena ke Mekah itu sudah alim. Wis do alim dados nggih rapati tenanan ngajine wis alim. Akhirnya pun gak ada gerakan karena pun alim niku. Sehingga Darwis niki lebih ngaji ke Syekh Khotib Minangkabau. Sing suatu saat Kang Darwis itu dadi asmane dadi Mbah Dahlan nih, pendiri Muhammadiyah. Sing Mbah Hasyim lebih sering ngaji Mbah Mahfud. Mbah Mahfud riyen niku umur 9 tahun ngantos 15 tahun terus ngaos Mbah Soleh Darat teng Semarang. Mbah Soleh Darat riyen ngaos teng Damaran mriki teng Mbah Soleh Asnawi Sepuh. Dia teng Pondok Damaran. Dados di tulisan resminya zuriyahnya Syekhona Khalil itu memang langsung ngaji Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, wong Jawa muni Syekh Zaini Dahlan itu sakjane salah kaprah, mestine Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi itu nama dua orang Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi biasanya ngomong nak cerita langsung Sayyid Zaini Dahlan. Nah, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gak ada murid paling terkenal alim ya, termasuk Sayyid Abi Bakar Sato, sing aran kitab I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin terus terkenal. Terkenal sangat dikarang Sayyid Abi Bakar Sato. Nah, niku Syekh Mahfud kepengen ngaos Sayyid Abi Bakar Sato. Niku mulai umur 15 tahun ngantos 20 tahun. Dados memang kalau sanadnya Syekh Mahfud identiknya itu sama Sayyid Abi Bakar napa? Sato, Shahibul I'anah. Sayyid Abi Bakar Sato gak ada kakak kandung, asmane Umar Sato. Niku alim-alimet yang Mekah sing boten purun ngaos kitab ageng. Dawuhe Sayyid Umar, kowe nak kepengen keramat mulang kitab sing kena dihafalno. Terus beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Lah Mbah Mat sarang, dia babai Muhabbab niki babai dados neng Mu'an gak ada abah asmane Mbah Khim, gak ada abah asmane Mbah Ahmad. Nak Mbah Mun gak ada ibu asmane Mahmudah, niku putrine Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ini ngawase kalian Sayyid Umar. Sehingga Sayyid Umar niki sing bentuk Mbah Ahmad, kowe nak mulang kitab sing kena dihafalno. Ini udah dosakan Mbak Ahmad namun ngucal kitab-kitab sing kena dihafalno. Terus jadi muhafadzah. Jadi muhafadzah niku bentuk fatwane ulama-ulama Haromen zaman niku pancen kudu ana muhafadzah. Kitab kudu dihafalno. Cuma riyen ku dihafalno ben alim, saiki ora, dihafalno nggo kenaikan kelas. Lah iku masalah, ngger bar disetara ya ilang. Kula nu sering dinyek kanca-kancaku beasiswa. Nah, malah gue beasiswa, malah gue duit meneh, malah ribet. Kulo nu sering digojlok kanca-kanca. Kulo nganti saiki jak apal alfiah, saged dites nak, pinter-pinteran kalian Mas Nadif. Tapi justru kulo jak apal alfiah sering digojlok kanca-kanca kulo. Gus Bak dhisik ra setor. Kena apa? Buktine ijek. Nek wis disetara ya entek. Dadi cara santri sarangku nak sing ijek apal berarti dhisik orang setor. Tapi nak sing wis ilang iku berarti setor. Cangkem kok elek. Lima. Akhiripun Mbak Ahmad itu mboten mate maos kitab ageng. Singkat cerita Mbak Ahmad itu akhirnya gak ada mantu asmane Mbah Zubair. Tiang alim alama sing senengane maos kitab ageng. Akhirnya sarang niku nggih bejo sing setunggal model kuno. Kitab alit sing kena diapalno, sing Mbah Zubair senengane maos kitab-kitab ageng. Tentu Mbah Ahmad piyambak nggih sering maos kitab-kitab ageng, tapi mboten dijiwai, sing dijiwai nggih kitab-kitab matan. Dan riyen mboten mesti bentuk napa? Nadzoman sing diapalo termasuk bentuk matan. Lah niku sing kula tiru nganti sakniki. Kula niku apalan kitab matan niku kathah, niku mboten niat sombong, kathah. Dan itu membentuk. Artinya membentuk kados Mas Nadib niku misalnya niat hasud kula niku tetep kalah gitu lho. Wis hasud entekno hizibin tetep kalah. Karena ketika kula ngutarakan dalil niku piyambake setuju. Misale piyambake kan seneng guyon, kula seneng guyon. Kula guyon berdalil, piyambake guyon uraan. Lho niku bareng kula terangno. Ana hadis inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi termasuk umatku pilihan nak guyu banter-banter muga saking yakine rahmati Allah iku jembar. Terus dekne seneng. Oh berarti aku Islami, tapi kok awal sing nerangno dalil ku kula. Barokahe apal napa nasar, apal napa
nasar. Mboten aduman tok apal nasar. Apal nasar itu penting. Misalnya kula, susah-susah kiai nak didolani rondo ayu atau perawan ayu. Susahnya perkara apa? Rondo delok Mas Nadif ibadah, Mas Nadif delok rondo iku dosa. Kula baleni malih. Ana rondo ayu sowan Mas Nadif, delok kiai ibadah mboten. Berarti rondone ibadah. Mas Nadif nak delok nganti eling maksiat. Lha niku riyen nggih ngoten. Said Abdul Al-Haddad, makalah paling terkenal itu dawuh ngeten. Kula apa? Akbarul kabair. Berarti kok nak ora mantep ya min akbaril kabair ben rada ringan. Adz-dzahirah wal batinah. Antal tamisa min ashabikat dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Niku jan mental kula dadi kiai. Elek-eleke dosa. Zahiran wa batinah. Niku nak ana wong sowan kowe golek akhirat, kowe golek dunya. Sale kula disowani kiai nggawa disowani tiyang sugih beto alpat. Dekne mbayangno nak dhuwit dikene Gus Bae ndadekno swarga. Sebele tak go bidik rondo maksud. Kan yo ora sambung. Kados ana wong artis wayu, sowan Mas Nadif kan kepengin roh carane mlebu swarga. Mas Nadif mikir piye carane ngentokno kan mboten sambung. Iku baru kaya apal kula dadi kiai iku konstitusi kula nggih dawuh Said Abdul Haddad. Min akbaril kabair adz-dzahir wal batin. Aku antal tamisamin ashabikat dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Elek-eleke kiai iku wong konsultasi bedekne golek akhirat, sing kiai iku golek dunya. Jadi barokah apal matan ngoten niku kula ape ra saleh ora iso, mergo dibentuk apalan iki delok barokah Sayyid Umar dugi Bahmat, Bahmat dugi Bahim, Bahim dugi ning Muah, mugi-mugi dugi Gus Akil, Gus Muhabbat sedanten putra-putra. Sehingga kula nang disowani wong ayu, cek wong sugih, cek pejabat itu susah. Susah ini wow. Kadang-kadang pejabat sowan kiai yo golek akhirat tenan. Gus ajari saya tahajud, ajari saya dekat Allah. Tapi kadang-kadang kiai ini terus, wah mumpung dikenalan menteri, terus pikirannya itu dindi. Boleh kaji gratis, barang untuk dindi nih terus pikiran. Tapi boten. Petugas, mergawe berarti. Ya, bahasa halusnya mergawe itu petugas. Ya, gimana sih ya? Petugas haji kok mergawe dulu. Bahasa halusnya mergawe itu petugas. Iku untuk ya. Donga haji paling barokah niki dongane petugas fid dunya hasanah, upah niku. Wa fil akhirati sanah upah. Ben jenengan ngertos mengke kula waca kitabe tapi ben ngertos silsilah. Terus Raden Asnawi identik be Syekh Nawawi, zaman niku wonten Mbah Saleh Darat, Mbah Saleh mriki, Syekhona Khalil. Tapi kemudian ada gerakan di Mesir zaman itu pun terkenal sampai mempengaruhi ulama-ulama teng Mekah, termasuk Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau itu asmane Muhammad. Niku idolane mastere Mbah Dahlan. Pendiri Muhammadiyah, riyen asmane Darwis. Ngawase nggih sami-sami teng Mbah Saleh Darat yen kalian bahas. Niku dawuhe Mbah Mun nak cerita jenenge iku Muhammad. Jeneng Muhammad dipek mantu kiai Arab. Terus kanca-kancane buli, cara sakniki buli. Mantu Jawa tak kula kaya ya Jawa tak kula kaya Jawa iku mangane ula. Mergo riyen munjit itu mboten full color. Dadi nak welet digambar iku persis ula, mergo mboten full color. Berarti akhirnya bareng kiai-kiai mangan welet jare wong Arab mangan ula. Iku korban gambar mboten apa full color. Bareng dinyak kalian kiai-kiai Arab, mertuane Syekh Khatib ku muni ngene. Ora sing diarani Arab, laisa arabi mayatakallamu bil arabiyah. Ora ngono, tapi sing omongan fusha. Wong sing fi ghayatil fasahah ketika yatakallamu bil arabiyah. Ora kok perkara turunan. Ken ora percaya, engko nak Jumatan mantuku kok khutbah, aja kandhani. Tenan, Syekh Muhammad iki Jumatan menawa ya kok guri wong santri. Terus ditunjuk ketika wae khutbah ditunjuk terus khutbah. Wah niku terus mumpun jaa bil asbil ujab kuwabe gawa. Lughati fusha fi ghayatil matana. Kabeh fi ghayatil fasahah. Semua pilihan bahasanya apa? Terus untuk gelar khotib. Bener-bener khotib. Akhirnya terkenalnya Syekh Khatib. Terus riyen niku delalah tiyang Jawa sing mriku niku pinter-pinter. Termasuk Raden Asnawi. Nek dawuhe Mbah Mun ya pancen rono wis pinter. Lah mulai rusak iku jog wong rono golek dhuwit. Lah niku terus mulai masalah.
Dados riyen niku mboten mungkin wong mondok Mekah mboten alim keng mriki mboten mungkin. Dados niki mengke kula waos danten gentosan kalian Gus Nadib wau mun wedi nyileh sik mergo wedi nak kliru. Ana wedi kliru diwakafno Gus gampang kok. Kersane jenengan ngertos. Jadi kira-kira cara berpikir Raden Asnawi ya mirip Syekh Nawawi, mirip Syekh Mahfud, mirip Syekhona Khalil, mirip Mbah Saleh Darat, Mbah Saleh Damaran karena komunitasnya itu sama. Ya cara pandang juga sama. Terus ada beberapa sing bawaan ijtihad. Karena ijtihad itu tidak bisa dihindari. Nah, Syekh Nawawi itu karena orang Jawa, Mbah Mun sering cerita, Syekh Nawawi itu sering duwe tafsir seneng Arab ora ono. Wis mbok goleki nganti mati ning Arab ora ono. Tak cara Syekh Nawawi itu ono unik. Jadi kenapa Saharatu Fir'aun akhirnya iman? Mergo Saharatu Fir'aun sopan ya, kaya wong Jogja. Wong dekne disewa kon ngalahno Nabi Musa, mestine nak cara teori go ngalahno wak gertak sik ben musuhe ndredeg. Mboten, ketemu Nabi Musa, imma antul kiya wa imma annakuna nahnul. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Mulane Firaun oleh mangkel ra karuan. Lah Nabi Musa ge jenenge disopani. Qala bal alku, monggo jenengan riyen. Didelok Firaun teng dhuwur. Bareng tarung Saharatu Fir'aun iku kalah. Bareng kalah terus Fir'aun nyimpulno. Kowe iku pasti kong kali kong mbek Musa. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Musa pancen gurumu. Lah jenengan kok roh. Lah kowe sopane ra karuan ngono. Kowe koyo berakhlak taklim muta'alim ngono. Berarti iku gurumu. Nak cara Syekh Nawawi nganti Fir'aun nyimpulno innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr mergo saking sopane imma antukia wa imma anakuna walaman alqa. Diulang beberapa ayat. Nabi Musa jenenge disopani qala bal alqu. Monggo jenengan riyen. Wong ape tukaran kok mangga-mangganan niku. Lah iku cara Syekh Nawawi. Barokah adabe Saharatu Fir'aun terus Allah maringi hidayah. Iku tafsir Jawa ning Arab ra ono. Terus pokoke jenengan kula nggih sering alit kula apalan donga-donga salat nggih ing pesolatane Raden Asnawi. Kula nganti lali tuku ten pinten kerdus lewat santri damaran kula kirimno teng Korea teng pundi-pundi nggih pesolatane Raden apa? Asnawi. Tapi kula niki badhe bedah cara berpikir Raden Asnawi. Khas. Mergi terbentuk kalian Syekh Nawawi. Cek mbok arani kanca, cek guru monggo lah karena sing ndarani kanca ya mergo mosok garwa punya ini. Lah ini kan punyai tambahan, mboten punyai sangka Raden sangka Syekh Nawawi ini. Tapi apapun itu yang penting niku muasir lah, muasir. Terus kula nate ngecek niku nak Syekh Mahfud niku ketika Syekh Nawawi wafat itu sekitar umur 29. Jangan bayang mawon. Kalau Syekh Mahfud umur 29, padahal Syekh Mahfud niki ketika Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud umurnya 29. Padahal Syekh Mahfud niki gurune Mbah Hasyim napa? Asnawi. Artinya kalau Mbah Hasyim dengan Raden Asnawi itu mesti terpautnya niku jauh. Jadi meskipun muasir tapi terpautnya niku jauh karena logikanya kan gurunya Mbah Hasyim saja itu juniornya Raden Asnawi, juniornya Syekh Nawawi. Logika muasir. Tapi niku mboten penting lah. Yang paling penting niku sanad keilmuan sing kula maos teng ngene Mbah Mun, teng Mbah Sahal, teng pundi-pundi memang jadi satu semua. Semuanya nanti bermuara di Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi sanadnya Mbah Hasyim, sanadnya mriki, sanad niku mangke tetep sedanten nderek Sayyid Ahmad bin Zaini napa? Terus monggo disimak sareng-sareng niki kula maos riyen iki khas-khase tafsire Syekh Nawawi, tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ay wa may yattakhidhum awliya atau wa may yattakhidhum awliya fin nusra fa innahum junduwah wa junduwah humul ghalibun ala a'daihim. Lah ini yang unik dari Syekh Nawawi bilang menangnya junduwah itu bil hujjah, kelawan argumentasi ilmiah. Fa innaha mustamirratun abadan. Hujjah, logika kebenaran Islam itu agama yang dibenarkan logika mustamirratun abadan, itu abadi. Amma bisolati anapun kelan kekuasaan wa daulati lan tegese kekuasaan pemerintahan faqat yuhlabun mongko terkadang den kalahno sapa wong Islam utawa sapa junduwa. Dados
di perang Uhud itu secara lahir Nabi juga kalah. Di beberapa peristiwa perang umat Islam ya beberapa kali kalah. Itu uniknya Senawawi. Tapi kalau secara hujjah, jadi cara Senawawi, umat Islam yang menang permanen itu menang logika. Logika Tuhan satu akan memenangkan selamanya logika Tuhan banyak. Karena angka dimanapun dimulai dari angka satu. Ini uniknya Senawawi bilang fa'inna apa? Al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa'innaha mustamirrah. Amma bisol ya abadan amma bisolah wadolah faqat yughlabun. Terus sampean aja nuntut partai Islam terus menang ya ora usah nuntut ngono. Artinya punya Tuhan satu, sujud ning Allah. Itu kan logis. Wis jenenge pangeran zat sing kuwasa kita sujudi normal. Itu yang mustamirrah. Tapi kalau secara lahir, secara kekuasaan, amma bisolah wadolah faqat yughlabun. Ini unik. Jadi Syekh Nawawi termasuk unik. Jadi ngendikan kemenangan umat Islam yang permanen itu bil hujjah. Contoh gampang ngeten nggih. Kula jenengan kabeh nate cilik, diwarai wajib akli, jaiz akli, muhal akli. Terus kadang ya tangga-tangga guwedhe ngepel mbek kiai. Guwedhe mbek kiai, tapi gawa tauhid. Ngoten niku nak meneng Korea, teng Jepang, teng Taiwan. Niku yang ngurusi agama. Nate cerita teng kula riyen urip kula gedeng kiai. Lah kan aku gedeng kiai, wae turu adzan ramene ra karuan, pujian ra barbar. Riyen kan pondok-pondok riyen madrasah riyen masjid-masjid tak pujian gak barbar, suarane elek. Banter-banter ra barbar. Wis ra jelas wargane ngrameni. Kan ra seneng deh. Cerita sing cerita mbak. Bareng ning Korea iku kangen pangeran. Direwangi nyewa masjid ning mriku nyewa. Tangen-angen uripku kan mesti balik ning pangeran. Gus aku gedeng kiai lha seneng pangeran. Tak takoki oke kok seneng pangeran kok gedeng kiai. Lho tangga Gus biasa di masalah. Jadi apik-apik jujur deh. Lah nek ambek pangeran aku masalah opo? Kan gak wani aku mbek pangeran. Nek ambek kiai wani Gus jenenge tangga Gus. Tangga wae dene alasane. Ya, tangga ini iso geger perkara selokan, perkara warisan macam-macam tangga. Mun. Artinya apa? Wong iku iso beda mbek kiai, tapi ora iso beda mbek pangeran. Makanya Nabi Ibrahim nak ngenyek tiyang kafir itu innama ta'buduna min dunillahi wa sanam iku mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Kowe nyembah liyane Allah mergo ana kong kali kong urusan donya. Nak wong Islam mboten. Sayyidina Ali cara lahir perang mbek Sayyidina Muawiyah, pangerane tetep Allah, nabine tetep Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang NU Muhammadiyah yo beda, pangerane yo tetep Allah, nabine tetep Nabi Muhammad. Wis ora cocok lah atau kita wis final. Dadi ora iso pepe ra cocok antar ormas. Nak ngono pangeranku ganti ya, mari kembar mboten enten. Mergo mboten mawat data bainikum fil hayatid dunya. Islam niku nampa kebenaran absolut, niku bil hujjah. Lagi uniknya Senawawi darani kemenangan Islam sing absolut napa? Bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqat yughlabun. Dan niku pintere saya mulai Senawawi sampai Raden Asai pintere sampai Mbah Maimun madrasah-madrasah diwarai wajib akli. Mergo barokah wajib akli ora cocok gurune wae tetep Islam. Mergo wajib akli wong diterangno. Wajib akli apa? Malayuta suwaru fil akli adamu. Enggak kebayang kalau alam yang wujud ini. Alam ini kan wujud. Enggak kebayang kalau diciptakan oleh yang tidak wujud. Makanya alam ini pasti didahului wajibil wujud. Nah wajibil wujud itu sapa Allah Subhanahu wa taala. Iku bariku wis ra cocok gurune, cek ra cocok madrasah, ra cocok masjid. Karena ditanamkan wajib napa? Akli. Itu ndak bisa menghindari. Nganti mati wis keyakinane Allah ku sitok. Allah wajibil wujud. Senajan to tukaran mbek kiai ini mbek gurune. Kadang beda partai, beda capres ngono wis tukaran. Lan kula sering, kula nak ngaji rebut omongi. Kon hormat aku urusan ngalim kutha. Engko nak pilihan capres mesti wani bali lo. Tunggu yo kabeh. Apa meneh sing rai-rai maklar ini aku. Wes gak apa-apa bedol lah, tapi swargane dhisik aku gurumu. Kalah kiai mbek wong sugih tok masalah mlebu swarga. Muga-muga cerita iki salah. Ono kiai cerita ngene, tapi cerita iku ya ono tenan. Kula ya rada kecewa mbek cerita iki. Muga-muga salah. Wonten tiyang mati syahid. Mpun teng pintu swarga. Sing sitok wong mulang. Sitok wong sugih,
sitok wong istiqomah jamaah. Walhasil sing sampai mati syahid itu mlebu swarga. Kenapa kowe mlebu sik? Aku mati syahid. Kowe kan roh kan fadilah mati syahid ngene. Syari sing sugih. Gak, aku donatur. Gak roh fadilah donatur ngene. Sing sitok gak, aku tukang salat awal waktu. Ngene. Pokoke kabeh ngeklaim mlebu swarga sik. Malaikat Jibril kon misah mbek pangeran. Pisah Bril iku piye kok kabeh mlebu awal. Semati saya takoki. Kowe roh fadilah mati saya jare sapa? Jare kiai. Aja disiki gurumu. Sing lomo ditakoki, kowe kok roh fadilah lomo? Ya jare Pak Yai, aja geman disiki gurumu. Lah sing salat awal wektu kok roh fadilah awal wektu dikandani sapa? Dikandani kiai, aja geman disiki gurumu. Sing menang kiai. Berarti sepakat nggih kiai riyen, nggih sepakat. Kiai ini rawani. Lah lho ayo mlebu kowe dhisik. Mboten sing bangun pondok kula niki. Dadi wong sugih iku menang nganti ning swarga. Kula kecewa tenan mbek crita niku. Niku ape tak goleki kitab tandingane piye? Lah iku ngono tenan iku piye? Kula nganti saiki jek komplain. Kiai ini sing crita niku nate kula komplain niku tenan niku mbok muga ora tenan. Mergo niki rada masalah. Nggih, muga-muga boten tenan nggih. Nggih, amin. Lah aku yo takok ngene mbek kiai ini, swarga niku pintune apa ta ora? Ya apa, Cung? Lah nggih bareng susah apa dibake. Niku kula mun diusul solusi, napa? Bareng nggih. Ya, semono Pak. Ya tetes kula suwun tradisi wajib akli itu dikembangno sehingga suatu saat nak guru mbek murid beda. Ya gawan tangga, mbok gawan besanan ra sida jenenge ra cocok sebabe akeh. Tetep cocok. Mergo ning bab wajib akli itu tidak terbantahkan. Mulane ala a'daim fil hujjah fa innaha mustamirratun abadan. Amma bisalah wa dawalah faqat yuhlak. Betul. Apa sih? Imam dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru ala masyaqqatil istidlali fi ma'rifati tauhidi wan nubuwati wal ma'adi. Wa ala masyaqqati istinbatil jawabi an syubuhati nahwil falasifati wa ala masyaqqati ada'il wajibati wal mandubati wa ala masyaqqatil ihtiraji anil manhiyati wa ala sada'idid dunya minal maradi wal faqri wal khaufi. Ya ini wawas sing diwawas muhabbab ya. Termasuk uniknya Syekh Nawawi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wong Islam kudu sabar niku ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid. Ini agak unik. Terus niku makna sih guru-guru Madin wis bener. Piye carane nerangno wajib akli? Dadi isbiru ala masyaqqatil istidlal. Wong kon sabar piye carane gampangno istidlal. Dadi guru ngotang-atik. Guru Madin ya. Ya guru Madin. Ora usah nunggu dana negosiasi. Ya ora usah. Lho nggih to kados Raden Asnawi supaya wong ngerti donga bar salat gawe pesolatan. Mbok guru-guru pokoke isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah. Jadi Syekh Nawawi wis ora bakas nyabari bojo kereng, tangga sentimen wis suka ora penting, hukum sosial itu sudah biasa. Piye kiai iku carane? Mboten iki mboten niat sombong. Kula termasuk wis nglakoni. Kula nu nek mau tafsir kan kuatah wawasan kula kathah. Jelas sak dhuwure Mas Nadim. Kula di tafsir Sawi Tobari tak sinaoni mboten tak pajang to. Kula delok teng omahe ndekne wis urut siji loro to. Ana kitab ning bifet kok urut ku salamat tu salam. Gadek Kene Gus. oh sinaune ning HP alhamdulillah. Kula tesih saged husnudzan insyaallah to. Pokoke ana kitab kok teng bifet iki urut Pak Najib. Wis salamat iku, salamat ra sinau pamer tok iku mesti. Akhirnya barokahnya banyak sinau itu kula bener-bener iso nglakoni wal kitabil mubin. Quran itu mampu menjelaskan. Jadi kalau nak nerangno ilmu dadi gampang. Sinaoni tenan. Karena sing jenenge wong mukmin tenan iku sing isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid. Piye supaya kowe nak nerangno tauhid ku gampang. Wong seneng neh ning pangeran ku gampang. Wong nganggep akhirat ku biasa. Gampang. Ya wae kowe urip ya ora ora carane ngelola jantung nafasem. Zaman kowe ning donya ya ora ora carane ngelola nafasem. Padha ning akhirat ya padha bedane apa urip mati. Ke zaman urip ya ora iso ngelola nyawamu, zaman akhirat ya sama. Akhir kan terus kepenak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh kulil. Zaman urip ya ora iso ngelola awakmu. Kepengin bangir ya pesek, kepengin putih ya ireng ngene iki. Kan padha ae. Padha-padha ajes.
Aja kok wah aku nak ning donya iki iso ngatur uripku, jare sapa? Kabeh ku mukroh, kabeh ku maghur. Kabeh ku tahta iradatillah wa masih ati. Lah nek ngono bedane apa mbek mati? Mulane kula termasuk kenom sing ora wedi mati, kula bayangno mati ku biasa. Ning donya diurusi zat sing arhamur rahimin, sok ben akhirat diurusi zat yang sama. Makanya Umar bin Abdul Aziz sampai kabundut keluarganya nangis, kenapa engkau nangisi saya? Masalahnya apa kalau saya mati? Saya dikelola Tuhan yang sama. Dengan sifat yang sama. Gini gua arhamur rahim. Nah itu namanya punya kemampuan ibanatul ahkam. Punya kemampuan. Mergo yen dipikir tenang. Isbiru ala masyaqqatil istidlal. Kena kiai. Nah niku mikir carane gampangno napa? Istidlal. Jadi kan jarang wonten tafsir ngaten rata-rata isbiru teng tafsir-tafsir yo nyabari bojo, nyabari kere, nyabari. Nah utang ora oleh disabari, utang disaur. Utang disabari pisan yo kacau. Ya utang iku ana sing usul kula Pak Najim. Sabar Gus, utang ora oleh, utang disaur, utang kok disabari yo. Nah ini termasuk di antara unike napa? Syekh Nawawi. Jadi isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Lah anak teng Jawa nggih ala masyaqqati kaifiyatil bayan li awamil muslimin. Kita kangelan gawe metode ben wong Islam iku gampang memahami tauhid. Tapi ini unik. Jadi isbiru ala til istidlal. Wasabiru ala tahammulil makarihil waqi'ati bainakum wa baina ghairikum. Nah niki sing monggo Gus Bahak kula nyuwun jenengan terangake fayadkhulu fihi tahammulul akhlaqil radiati min ahlil bait. Wal nggih wal aqarib wal jirani wa tarkul intiqami mimman asaa wal afu amman zalama wal itharu 'alal ghairi wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wal jihadu wal musabaratu ma'al mubtilin wa halli syubahihim wa rabitu ay jahidu al quwa allati hiya masadirul af'aliz zamimati minasyahwati wal ghadabi wal hirsi awil makna intadhirus sholata ba'das sholati. Keranten kula ya dados intine niku unike Syekh Nawawi. Unike Syekh Nawawi niku cerita isbiru wa sabiru ngoten. Terus kula berikutnya nggih. Waru ya annahu ta'ala qal li Adam, alam yakun fima manahtuka min syajaril jannah mandukhah an hadhi syajarah. Faqala bala wa izzatika walakin ma dzanantu anna ahadan min khalqik yahlifu bika kadiban. Ini kalau tak promosi nggih, jenengan putune Nabi Adam sedanten to? Kepengen mboten suul adab to? Nah, mulai sakniki tobat. Rata-rata kiai ku mencerita salah Nabi Adam. Salah Nabi Adam niku gak kuat ngempet mangan wit napa? Syajaratil apa? Khuldi. Niku termasuk kiai-kiai sing suul adab kalian leluhure. Niku Nabi wa sinten? Adam. Niku keliru nih. Kedah dirubah akhlak niku kedah dirubah. Dados Nabi Adam itu memang dilarang Allah makan syajaratil khuldi. Ora usah diterjemah. Apa wae anggur apa wae apa duran ora duran. Ah. Mboten penting. Jadi singkat cerita ngeten tentang tafsir tapi rungokno tenan niku. Setan itu bebo nangis. Niki pinter Mas Nadiem nak bangsa aksi politik ngene bebo nangis. Ditakoki mek Nabi Adam tan setan kenapa kok nangis? Aku sakake kowe urip penake ngene kok suatu saat iku metu ke swarga. Utawa suatu saat iku mati. Padahal urip wis kepenak apa saja ada. Bojo yo ayu nurut, gak nuntut blonjo njeneng swarga, ora ono mall. Semuanya walhasil ditangisi. Lah gara-gara setan nangisi ini Nabi Adam ku haru. Lho kowe mikir aku nganti ngono ya kowe tak tangisi tenan. Urip enake ngene kok suatu saat kowe iku mati. Lah piye solusine terus piye jare Nabi Adam? Terus setan muni hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulkil layak. Kita kei resep ben kowe iso urip selawase. Dadi Nabi Adam asline ku ya ora ketipu setan, modene kepengin enakku ngene kok kapan-kapan mati. Wes, lho terus dari Nabi Adam, tapi aku dilarang mangan wit iku dilarang, mbek Allah dilarang mangan buah iku dilarang. Terus dari setan. Tapi aku untuk info terbaru iku wis dimansuh.
Tenane jare. Iya. Terus wako sama huma. Terus setan iki sumpah. Wawohi. Teori mau sing dilarang mau, perintah mau iku wis dinasah. Saiki wis soleh. Terus dekne sumpah. Ah, bareng dekne sumpah, terus mau Nabi Adam mani mangan mau. Pohon kuldi utawi buah betul. Bareng pun mangan diloroi mek pangeran wis tak kandhani ora oleh kok. Nah, terus Nabi Adam, ketika nama engkau disebut, saya tuh tidak pernah mengira ada orang mencatat nama engkau ya Allah, kemudian dia bohong. Kalau nyontono bolak-balik. Misalnya Mas Nadib sering bodoni kula, sering banget. Tapi terus suatu saat mendingin Gus jenengan ditimbali Mbah Mun. Pasti saya tidak berpikir panjang. Disebut nama Mbah Mun itu menjadikan saya tidak berpikir panjang. Nah utang duit cek tak pikir lah. Terus jenengan diutus wayah Mbah Mun. Ya. Mulai kumat. Tak baleni malih. Misalnya Mas Nadib sering bohong kalau misalnya lan faktual, misalnya sering bodoh nih. Tapi kali ini oleh ngomong tuh, Gus Dinan ditimbali Mbah Mun. Sang evaluasi ndak kan? Karena itu menyebut orang yang sangat saya hormat. Nah, Nabi Adam nggih ngoten. Setan tuh sering bodoni Nabi Adam, tapi kali ini pakai asmane. Biasa antar menteri sering dibodoni lah, tapi namun ini perintah presiden kan pun grogi disebut presiden. Kalau santri disebut kiainya. Makanya Nabi Adam, kena opo kita tetap melanggar perintahku. Saya tidak pernah mengira ada makhluk engkau ketika mencatat nama engkau kemudian makhluk itu bohong. Mulane Allah terus haru. Berarti kue keliru wae demi hormat teng aku. Mulane akhirnya podo-podo diusir. Sing iblis diusir malun matrud, sing Nabi Adam enggak. Karena kamu melanggar secara formal kita usir, tapi kita sangoni. Engko iki waca. Lha iku sing fatalak ko Adam rabbi kalimatin fataba al. Iblis gak disangoni karena matrud betul. Matrud, malun. Tapi Nabi Adam mboten. Cara aturan pondok kowe melanggar ya tak boyong, tapi tak sangoni iki lho waca. Jadi wong boyonge boyong sayang. Kayak Mas Nadi pas diusir Mbah Mujib kan disangoni, tak sangoni sak miliar urip ning kajen. Tok tayu wis entek. Jadi Nabi Adam unik diusir tapi disangoni mbek Allah. Iki lho kok waca. Iku disebut fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fat. Kenapa disangoni? Mergo Nabi Adam korban penipuane iblis atau setan. Iblis asli beling pancen. Paham ya? Lah kowe putu-putune Nabi Adam kudu ngaji iki. Ben terus ngeten terus clear. Nabi Adam kan seneng mbek kula. Ya bener bahak iku. Ngono. Lah nek kiai kan nerangno kan gak. Menadek kiai Nabi Adam wis dosa. Jadi Nabi Adam, iya putu kok ngono. Ya mulai saiki tobat ya. Nggih. Tobat nggih. Jogeman nak dosa berdalil Nabi Adam ae dosa. Apa meneh? Banser misalnya ojo. Pak, terakhir iki. Calon. Wis senang Mas. Wis subur. Wa khalat jinna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyaqirru bil ubudiyyati taw'an aw karhan kama qalahu Ibnu Abbas. Ay fa innal kafirina yukirruna lil ubudiyyati wa huwa idharu tadalluli bil hilqati ad-dalati ala wahdaniyatillahi ta'ala wa infiradihi bil khalqi wastihqaqil ibadati duna ghairihi fal khalqu kulluhum abiduna bihadzal i'tibar au illa li'amurahum bil ibadah kama nuqila an Ali bin Abi Thalib wa hiya at-ta'dimu li amrillah wasyafaqa ala khalqillah fa inna hadaini naw'aini lam yahlu syar'un minhuma wallamu lamul hikmati wassababi syar'an wa qala mujahidun illa liya'rifuni ay li annahu ta'ala law lam yahluqhum lam yu'raf wujuduhu wa tauhiduhu. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an rabbih kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa li u'rafa. Metu jaban. Nggih, ampun pokoke walhasil itu maknane liya'budun niku nomor 1 ngerti, napa? Mergo Allah niku kana Allah wala syai'a ma'hu. Tentu ketika Allah wujud dan tidak ada waktu sudah wujud. Yang pertama kita diciptakan supaya kenal Allah. Kalau nak nyontono, kalau nanti ngawas kalian tiang-tiang Pertamina. Kenapa yang wajib pertama kok buatan sujud Gus, tapi ma'rifatullah? Kalau jawab,
Kowe nak ning omahe wong, terus ana pakanan, ana fasilitas. Mesti nurani Anda pertama yang tanya itu apa? Ini milik siapa? Kan mboten etis ning omahe wong ana pakanan mbok pangan-pangan ra takok iku wae sapa. Lah kowe ning donya manggon bumi, manggon banyu macam-macam ora tau takok sing duwe iku sapa. Jadi memang makrifat itu kebutuhan pokok. Orang mesti ingin tahu sing duwe iki sapa. Illa liya'budun illa liya'rifun supaya tahu karena inti dari ibadah itu dimulai dari makrifat. Lagi-lagi masyaqqatil istidlal. Orang gimana ngertikan Allah tenggene makhluke. Jadi walhasil intinya ibadah paling top mengertikan Allah. Mengenai Allah nyifati dirinya sendiri Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah piyambak nyifati dzat Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus kula suwun niki putra-putra saking Dzurriyah Raden Asnawi utamanipun putra-putrane Gus Hafid nomor 1 kumulang. Mergo Allah nyifati dzat pertama sifat yang dikenalkan tenggene Quran sifat Iqra wa rabbukal akram. Akram apa allazi 'allama bil qalam. Dadi kula suwun ibadah top ya mulang. Mulane kula paling seneng ibadah mulang, wis paling seneng. Mergo mulang niku top tenan, muji Allah, muji Rasul. Pun top tenan pokoke mulang. Nak bapak kula nak ngamuk kula malah izin nak ngijazahin. Kira usah terkenal keramat. Nak terkenal keramat itu sing untung kowe, wong sowan nyangoni dhuwit, sing untung kowe. Nak terkenal ngalim wong ngaji takrib muin, sing untung Islam. Mulane kula terkenal ngalim ya mboten risi, mergo wong terus ngaji. Lah niki mboten terkenal jaduk wi ijazah mangani gotri ro to kala. Badhe ngijazahi wau pamit kula Gus. Pemanti apa ora pokoke badi ngono. Lha sampean ora oleh hasud, pangeran rahmati wasiat kullah sya. Kula ge tenang mawon. Yes, macam-macam Allah maringi rezeki macam-macam pancen ono sing jaduk. Nggih. Ramane ayo. Pergo kalah jaduk mutalim. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang artinya katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Di sini barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan kebajikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Yang dimaksud di sini bertemu dengan Tuhan itu seperti apa? Yang kedua, melakukan amal kebajikan itu seperti apa? Jangan menyekutukan Tuhan dalam beribadah itu seperti apa? Ini Gus. Satu pertanyaan Gus. Satu pertanyaan ada 3 kategori. Ngapunten Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu bagus sekali karena hal yang sama dialami Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi ngendikan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Jadi terus sahabat tanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Wa kulluna yakrahul mauta katanya. Siapa yang senang ketemu Allah, wah senang ketemu dia. Siapa yang enggak senang ketemu Allah, wah juga enggak suka ketemu dia. Ya sahabat ya manusia ya zaman itu ya iskal ya. Tapi semua kita itu enggak siap mati. Jadi kalau ketemu Allah itu pikirannya orang itu ya mati. Nah, yang tanya enggak siap juga kan kalau mati. Terus Nabi memberi penjelasan, enggak ada orang muslim, orang mukmin kecuali sebelum mati itu yang calon ahli surga itu diperlihatkan surganya. Jadi mamin ahadin ilka waqat alima maq'adahu minal jannah awinnar. Ketika melihat surga yang sudah gemah ripa, sudah luar biasa. Mungkin kalau para cowok yang bayangkan bidadari banyak, cantik-cantik, gak minta belanja. Ning donya wis elek jaluk aneh-aneh yang ruwet. Nah, itu terus langsung seneng pengen ning swarga. Jadi kalau ada orang mati kok tidak semangat, berarti belum dipertontonkan surga. Nah, ketika dipertontonkan surga kan tidak ada kerja, tidak ada atasan, tidak ada bawahan.
nggak ada istri cerewet, nggak ada teman bodoni, pokoknya di surga itu kan enak semua. Nah, terus seneng. Lah kira-kira liku Allah ya seperti itu. Ketemu Allah itu artinya ketemu ridhonya, ketemu kebaikannya. Itu resep pertama, tentu tidak boleh syirik. Syirik itu menganggap ada kekuatan lain setara dengan kekuatan Allah. Jadi kalau orang tawasul sama Nabi, sama wali, sama habaib itu tidak syirik, itu kan tetap Allah itu punya kekuasaan mutlak. Kita ini butuh orang dekat. Bukan mensetarakan orang dekat ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jelas tidak. Ada orang Islam yang punya perasaan ada kekuatan lain setara dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sudah menjamin, saya tidak pernah takut kalian melakukan syirik, karena siapapun yang punya iman pasti tidak akan mensetarakan yang lainnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya keyakinan ahli sunnah, keyakinan guru-guru kita, wasilah itu tidak termasuk apa? Syirik. Karena ya di hatinya sama sekali gak ada hukum penyetaraan. Maknanya syirik, tasyrik itu kan mencetarakan. Jadi itu penting dicatat ya, supaya kita clear, tidak ada perasaan seperti itu. Nah caranya ada syirik gimana? Ya tadi, dielmoni lah. Dielmoni. Misalnya kamu senang seseorang di kuburan ya sendiri, ketemu hisab ya sendiri, apa-apa sendiri. Misalnya kita dicintai banyak orang, ketika di kuburan ya dibiarkan sendiri. Misalnya munamuni seneng Gus Pak, misalnya aku mati baru ditinggal. Nah, ya kan sama aja, baru dipendem gitu. Makanya guyonannya sahabat itu guyon tapi masuk akal itu. Ketika Rasulullah wafat itu semua sahabat dilupakan kali itu Rasulullah, sehingga berani mengubur. Lupa semua. Setelah datang, pulang semua ketemu Sayyidah Fatimah. Ya Anas, kamu tadi ikut cara basa Jawa mengubur Nabi. Wah, terus diingatkan sama Fatimah, kamu teganya, kamu semua mengklaim mencintai Nabi, kenapa taksu alaihi turab? Kenapa kamu menguburkan dengan tanah? Itu semua sahabat nangis semua. Cek teganya kita mencintai, kemudian kita yang mengubur. Tapi sama Allah sama itu dilupakan semua. Kalau nggak dilupakan, nggak ada yang berani mengubur. Ya jadi saya ulang lagi ya, jadi mencintai Allah itu gampang kok, karena Allah baik, reputasinya baik. Makanya masyhur kan Nabi Dawud didawi Allah, Habibni ila ibadi. Itu dicerita di kitab Ihya, di kitab Syauqin. Saya cintakan ke hamba-hambaku. Wa kaifa uhabbibuka ila ibadik. Bagaimana saya mencintakan kau pada hamba-hambaku? Dawi Allah di hadis qudsi itu, kenalkan uzkurni bil hasanil jamil. Ya, kamu cerita saya tentang yang baik-baik saja. Kasih bumi. Misalnya saya sendiri kalau bayangkan itu gampang. Kalau saya dikasih rumah Habib Ahmad setahun gratis, saya akan muji beliau orang baik. Padahal hanya setahun dikasih gratis. Kita dikasih bumi Allah itu sampai kita mati, oksigen sampai kita mati, tanpa bayar. Padahal kalau kita di rumah sakit, oksigen 3 hari aja sudah nguras. Ya contoh yang gampang-gampang saja. Gara-gara ada syukur kan tomak kamu, bayangkan nikmat itu ya punya Alphard, istri 4 neriman semua, rukun semua. Terus yang 3 digota ganti ya gelem semua. Lah gara-gara kaya itu ya yang masalah. Padahal kalau kita dikasih rumah orang, Alphard orang gratis itu senengnya. Lah Allah ngasih apa coba? Makanya uzkurni bil hasanil jamil. Sudahlah kamu nyebut saya itu yang baik. Fa innahum la yadhkuruni ilal jamil, kata Allah di hadis qudsi. Mereka ingat saya itu juga yang baik. Baik. Dan makanya ini kan latihan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Makanya saya dakwah itu ya yang gampang-gampang saja. Semuanya Islam itu swarga. Ya memang dawuh Nabi gitu, mangqala ilmu dakhalal jannah. Lah kita gara-gara khawatir dasar hati cilik, mangqala la ilaha illallah gak sih dakhalal jannah sik. Nak taate ngene matine ngene panjang sekali catatannya. Setahu saya ngapalkan hadis itu tidak ada catatannya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Tahu-tahu kok sekarang banyak apa? Catatannya banyak. Ya coba artinya gini lah, kalau kamu hati cilik ya hati cilik, ngarang kitab gak apa-apa, bisa tikada wakata, tapi tetap saja itu gak dawe Kanjeng. Nah, monggo nak ikhtiyat ya monggo, tapi ya jangan terus saking ikhtiarnya terus dawe Nabi semua dikasih catatan, kan kasihan Kanjeng Nabi, dawe mangkolal wa taqolal jannah. Ada resmi catatan ya hanya mukhlison biha qalbuh, itu resmi itu. Tapi mukhlison biha qalbuh, ikhlas yang dimaksud itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu la khaufan minas silah. Dulu orang munafik lafadzkan la ilaha illallah itu karena takut gak dianggap Islam. Zaman itu istilahnya khaufan minas silah. Tapi kalau orang Indonesia karena ada ancaman bagi yang tidak Islam, ya hampir pasti ikhlas karena gak ada takut apa coba gitu.
Jadi lebih gampang untuk ya jadi maksudnya liko Allah. Ya pasti ikhlas. Terus yang kedua apa tadi? Udah toh? Oh, udah itu. Sudah dua pertanyaan dari satu orang. Kamu gimana? Gak profesional. Nah, nanti kalau satu orang tanya 1.000, yang satu 1.000 berarti 2.000. Saya tadi kan bilang dua pertanyaan, bukan dua penanya. Kamu gak pernah ngaji mantek kan? Kalau saya bilang 2 orang itu bisa 2.000 pertanyaan. Saya akan bilang 2 pertanyaan. Berarti ya. Pertanyaan yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Nah, karena kita di PP Persatuan Pegawai adalah kaum-kaum pekerja, supaya kita termasuk dalam hadis tersebut itu bagaimana? Matur nuwun, Gus. Oh begini ya, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau makna yang benar menurut hampir semua ulama itu begini. Jadi karena dunia itu longgar ya, longgar itu tidak mendesak. Jadi karena kata isu abadan artinya itu kalau urusan duniawi kalau nggak berhasil sekarang ya bisa berhasil besok. Jadi itu justru menunjukkan urusan dunia itu kalau nggak bisa besok ya besoknya besok. Kalau nggak bisa ya besoknya besok karena masih ada apa hidup. Tapi kalau urusan akhirat bayangkan kalau kamu itu besok mati. Makanya Nabi ngendikan sholli sholatam wadi'in, kamu sholat kayak sholatnya orang yang mau pamitan. Jadi intinya kalau mau urusan dunia seakan-akan itu kamu hidup selamanya. Makanya kalau nggak hasil sekarang ya ya kayak anak-anak muda itu. Sekarang ditolak, besok semoga diterima. Kalau ditolak terus ya ganti lain sampai yang dinikah itu yang paling terakhir. Tapi kalau urusan akhirat tak bisa. Bayangkan kalau kamu besok itu mati. Nah soal yang di PP itu, yang di pegawai apa? Persatuan Pegawai. Kalau kerja itu yang serius itu bukan karena hadis itu. Di antara yang dicintai Allah, kalau kamu punya pekerjaan, Allah suka ayut inahu. Orang itu profesional. Gitu. Allah itu suka kalau ada orang nekuni pekerjaan, kemudian dia itkon, dia profi. Misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan. Dan saya dianggap alim misalnya. Harus profesional. Khasnya orang alim itu ngikuti orang alim sebelumnya. Makanya saya baca kitabnya Said Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Khasnya orang ahli sunnah itu mencintai habaib, mencintai ulama, mencintai fuqara masakin. Sebisa kita lakukan. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim, kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar. Berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya, bahasa kasarnya ya, menterkenalkan pendapat Allah dan Rasul kalau boleh dibahasakan. Menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Qaulul ulama. Qaulul ulama itu apa ya? Di kitab-kitab kayak Ihya, kayak kitabnya Sayyid Muhammad. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama. Nah, kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri, namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu, menterkenalkan pendapat Anda. Nah, itu namanya profesional. Ada itkon. Itu Allah suka kalau kamu menekuni misalnya Indonesian Power, misalnya bagian PL itu, ya nekuni. Tenaga uap mana yang positif untuk negara ini, yang jangka panjang, yang terbarukan teknologi apa, yang teknologi fosil misalnya mulai harus dihentikan karena agak ya monggo itu pokoknya apa saja yang menjadikan baik lihadil ummah itu baik itkon. Allah itu suka kalau ada hambanya menekuni satu pekerjaan terus kemudian diperbaiki terus. Ya seperti saya sudah kecelok kiai ya masih belajar terus supaya umat ini dapat ilmunya ulama-ulama dulu. Jangan mentang-mentang wong desa bodoni yo ngantel. Mulai kulon mulai cilik nganti lahir nganti tua. Niku anggere ana wong sunat diceritani Nabi Ibrahim sunat umur 80 tahun nganggo kapak. Anggere ana wong mati ayate kullu nafsin dha'iqatul. Wah, anggere wong kawin wa min ayati itu enggak ada perkembangan. Saya itu kadang ya Allah, pepe wong desa jadi enggak dinaikkan ilmunya. Karena kiainya mesti gitu, wis kandhane ngene wis nganten. Enggak ada perkembangan. Nah, itu menurut saya, Bu, ya kasihan lah umat ini, umatnya Nabi itu diajak irtikok lah, diajak naik lah.
Makanya saya di mana-mana itu ngaji bawa kitab. Itu namanya itqanul amal. Mereka percaya saya karena saya dianggap tahu pendapat ulama dulu ya kitab itu saya baca, tak terkenalkan. Ya barokahnya tadi. Jika kita tahu cara pandang ulama dulu, ternyata enak betul melihat umat. Habib, saya ini setelah miskin teman-teman saya tidak kesini, padahal zaman kaya teman-teman kesini. Dia itu komplain. Tapi setelah dijelaskan Habib tadi, malah bagus dong. Setelah kamu miskin, buruh orang, terus teman-teman kamu datang, betapa malunya kamu. Dulu majikan, sekarang jadi buruhnya orang. Alhamdulillah kalau gitu. Kan terus gampang, jadi enak kabeh. Loh, coba kamu dulu kaya, semua orang hormat, bareng miskin jadi kerja manual di pasar, terus teman-teman kamu tetap datang. Milih datang apa enggak? Ya, jadi ngeluh seperti itu dihentikan mulai sekarang juga. Ternyata masalah ada. Nah itu barokahnya ngaji, kalau enggak ngaji kamu. Ya seperti Imam Syafi'i itu. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka, man asa ilaika faqad atlaqaka. Kalau ada orang berburuk sangka sama kamu, jelek sama kamu, itu bagus, merdekakan kamu. Kamu enggak akan dipinjemin mobil, enggak akan diutangi, enggak akan diundang. Wah enak lah, semua dibikin enak aja. Sudah barokah. Udah ketemu, sudah enak. Makanya seneng kamu ke saya pas-pasan aja, biar enggak ngundang lagi. Intinya itu dikelola yang baik. Kalau pas baik ya teman silaturahim, teman berjuang. Gitu. Kalau pas nggak baik ya berarti nggak ganggu. Ya sudah. Kul min indillah, sudah. Ya sudah wiridannya layak dibil hasanati la anta waladzabu bisayati illa anta. Jadi hubungan dengan Allah itu ya segampang itu. Ya, mohon ngoten nggih. Nggih, monggo.